Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Jose Daniel, mahasiswa KKN Tim 2 Undip tahun 2021, dengan dosen pembimbing lapangan, Ibu Dr. Siti Fatimah, Magister Kesehatan. KKN atau Kuliah Kerja Nyata adalah salah satu mata kuliah di Universitas Diponegoro yang bertujuan untuk memenuhi tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat. KKN yang dilaksanakan tahun ini cukup berbeda dari KKN yang dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Karena KKN tahun ini lebih bersifat individu dan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Lokasi KKN saya berada di RW 13, Kelurahan Durenjaya, Kecamatan Bekasi Timur. Kelurahan Durenjaya terletak di Kota Bekasi, yang berada di Provinsi Jawa Barat. Warga RW 13 sebagian besar adalah pekerja kantoran, pemilik UMKM, dan buruh pabrik. Permasalahan yang terjadi di Kelurahan Durenjaya adalah COVID-19. Kelurahan Durenjaya merupakan salah satu wilayah di Jawa Barat yang menjadi zona merah persebaran COVID-19. Di tengah-tengah pandemi COVID ini, pemerintah mengencarkan vaksinasi COVID-19 agar masyarakat dapat terlindung dari dampak fatal COVID dan terbentuknya herd immunity sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan rasa aman. Namun, stigma yang beredar di masyarakat Durenjaya mengenai COVID-19 cukup menghambat program pemerintah untuk melakukan vaksinasi massal karena masyarakat jadi takut dengan vaksin COVID-19 dan memilih untuk tidak melakukan vaksin. Pandemi juga memberikan dampak negatif bagi para pelaku UMKM. Banyak UMKM di Kelurahan Durenjaya terpaksa gulung tikar karena sepi pelanggan dan kenaikan harga baku akibat pandemi. Potensi yang dimiliki oleh wilayah RW 13, Kelurahan Durenjaya, adalah posisinya yang berada di jalan yang ramai dan sering dilewati oleh pengendara, sehingga wilayah RW 13 cocok digunakan sebagai tempat UMKM untuk bertumbuh. Jalan menuju Kelurahan Durenjaya juga mudah diakses dan berada dekat dengan area industri atau pabrik. Di sekitar wilayah RW 13 juga terdapat berbagai sarana pendidikan yang baik, seperti SD, SMP, SMA, dan SMK, yang terdiri dari sarana pendidikan swasta maupun negeri, sehingga pendidikan di wilayah ini dapat dibilang cukup baik. Dalam melakukan kuliah kerja nyata di RW 13 Kelurahan Durenjaya, hal yang pertama saya lakukan adalah mengurus perizinan kepada Ketua RW 13 Kelurahan Durenjaya, yaitu Pak Yusrizal. Selanjutnya, saya melakukan survei lokasi RW 13 Kelurahan Durenjaya. Dalam survei ini, saya melibatkan beberapa warga sekitar dan pelaku UMKM yang ada di wilayah RW 13 Kelurahan Durenjaya. Berdasarkan survei yang saya lakukan, saya membuat 2 program. Yang pertama mengenai COVID-19, yaitu edukasi mengenai vaksinasi, dampaknya bagi diri sendiri, lingkungan, dan negara.
Juga edukasi mengenai stigma vaksinasi COVID-19 yang beredar di masyarakat. Program kedua mengenai SDGs, yaitu edukasi UMKM mengenai pentingnya motivasi dalam usaha dan cara agar dapat bertahan dan berkembang di masa pandemi ini. Pembuatan media yang akan digunakan dalam pelaksanaan kuliah kerja nyata dilakukan dengan menggunakan Canva dan pencarian materi dilakukan secara online. Media yang saya gunakan adalah berupa brosur yang akan dibagi-bagikan kepada warga sekitar sembari melakukan edukasi kepada masyarakat. Program ini dilaksanakan dengan tujuan mengajak masyarakat sekitar untuk melakukan vaksinasi COVID-19 dan menurunkan stigma mengenai vaksinasi COVID-19 yang beredar di masyarakat. Dengan semakin banyaknya warga yang tertarik melakukan vaksinasi COVID-19, kekebalan kelompok dapat segera tercapai, dan dengan adanya kekebalan kelompok, maka penyebaran virus COVID-19 dapat direduksi, sehingga masyarakat dapat beraktivitas seperti sedia kala. Dengan kembalinya aktivitas masyarakat seperti sedia kala, maka perekonomian masyarakat akan membaik dan pertumbuhan ekonomi negara akan meningkat. Program ini dilaksanakan bersesuaian dengan SDGs pertama, yaitu No Poverty, dan SDGs ke-8, yaitu Decent Work and Economic Growth. Program ini bertujuan untuk menurunkan banyaknya UMKM yang harus gulung tikar karena pandemi, akibat sepi pelanggan, dan kesulitan mencari bahan baku untuk usaha. Selain itu, program ini bertujuan untuk menumbuhkan UMKM yang berhasil bertahan di masa pandemi agar dapat menjadi lebih besar lagi. Dengan menurunnya jumlah UMKM yang gulung tikar, maka masyarakat akan mendapat sumber penghasilan yang baik dan akan menurunkan kemiskinan. Dan dengan bertambahnya UMKM yang berkembang, maka UMKM tersebut akan dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak dan akan memberikan pekerjaan yang layak bagi masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Perkenalkan, saya Ibu ini pedagang pisang barangan yang berada di daerah sekitar Kelurahan Jaya. Saya sudah pisang barangan ini selama 3 tahun. Terima kasih kepada Undip sudah melaksanakan KKN di wilayah Jaya. Penyuluhan mengenai vaksin dan bisnis sangat bermanfaat bagi kami. Adanya penyuluhan dari mahasiswa Undip ini, saya jadi tidak takut lagi untuk vaksin. Sebelumnya saya sedikit ragu